ketenangan ini rapuh. Raja duduk di singgasananya, namun badai mengamuk di dalam dirinya. Sedikit saja gangguan akan menghancurkan kita semua. Sebuah kerajaan bisa menjadi cermin. Itu hanya mencerminkan wajah rajanya. Tapi apa yang terjadi? Saat cermin mulai retak, beraninya kamu akan menyesal. kau! Beraninya kau berdiri di hadapanku. Apakah kau menentang wewenangku? Di jantung kerajaan Nirmala yang makmur, tempat sungai kebijaksanaan mengalir dan gunung-gunung keadilan berdiri tegak, tahta megah sang raja adalah simbol kekuatan tak terbatas. Namun, di balik kemegahan itu, terdapat satu badai yang tak terduga. Amarah Baginda yang meledak-ledak, kerap kali menyapu seisi istana dalam ketakutan. Siapa yang akan menduga bahwa di suatu pagi yang seharusnya tenang, kekacauan hebat akan dipicu oleh sebuah insiden yang begitu sepele. Sebuah ember perak berisi air mawar, mutiara cair yang harum, tergelincir dari genggaman pelayan, menumpah ruah di lantai pualam. Tetesan air mawar itu, yang seharusnya hanya menjadi noda kecil, berubah menjadi gelombang kehancuran di mata sang raja. Jeritan amarahnya membelah udara, membuat para pelayan gemetar hingga ke tulang sumsum. Sementara para pengawal, yang biasa gagah berani, kini berdiri kaku dengan mata nanar. Mereka tahu, ini bukanlah tentang air yang tumpah. Ini adalah tentang api yang membakar di dalam jiwa Baginda. Sebuah pertarungan batin yang jauh lebih dalam dan misterius. Mengapa? Di tengah kemewahan dan kekuasaan absolut, sebuah tetesan kecil mampu mengguncang seluruh kerajaan hingga ke fondasinya. Mengungkap bahwa kemarahan seringkali membutakan kita, membuat kita menyerang hal yang salah, dan justru menjauhkan kita dari solusi yang sesungguhnya. Pertanyaan itulah yang menggantung di udara, menunggu untuk dijawab. Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Alkisah, di sebuah jazirah yang diselimuti kabut pagi dan disinari mentari jingga senja, terhamparlah kerajaan Adiraja, sebuah permata di antara negeri-negeri. Tanah Adiraja adalah cerminan kemakmuran, di mana sungai-sungai jernih mengalirkan kehidupan, menghidupi sawah-sawah berteras hijau yang berliku hingga ke kaki pegunungan megah. Pohon-pohon buah tumbuh subur, panen melimpah ruah, dan kekayaan alamnya tak terhingga. Dari tambang-tambang di bawah bumi, batu-batu mulia berkilauan, seolah memancarkan cahaya bintang. Sementara pasar-pasar Adiraja tak pernah sepi dari hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan sutra dari timur jauh, rempah-rempah eksotis dari selatan, dan kerajinan tangan adiluhung yang tak tertandingi. Arsitektur istananya menjulang tinggi, ukiran-ukiran rumit menghiasi setiap dinding, dan taman-taman kerajaan adalah miniatur surga, dengan bunga-bunga langka yang mekar sepanjang tahun, dan air mancur yang memancarkan melodi tenang. Kerajaan yang diberkahi ini diperintah oleh seorang raja bernama Surya Kancana, seorang penguasa yang tegas, berkuasa, dan sangat menjunjung tinggi kesempurnaan. Bagi Raja Surya Kancana, keagungan Adiraja adalah cerminan dari ketertiban dan disiplin yang ia terapkan. Ia percaya bahwa sebuah kerajaan yang besar haruslah sempurna dalam segala aspeknya.
kesempurnaan setiap detail upacara kenegaraan. Tatapannya yang tajam mampu menembus setiap celah, menemukan cacat sekecil apapun yang luput dari pandangan orang lain. Ia adalah seorang visioner yang telah membawa Adiraja ke puncak kejayaan, membuat namanya disegani di seluruh penjuru mata angin, dan kemegahan kerajaannya menjadi buah bibir para musafir. Namun, di balik dinding-dinding istana yang megah, di balik singgasana emas yang bertahtakan permata, tersembunyi sebuah sifat sang raja yang menjadi momok bagi seisi istana, bahkan bagi para pembesar dan panglima perang yang paling setia sekalipun. Ia adalah seorang pemimpin yang mudah tersulut emosi. Kemarahannya adalah badai yang mampu mengguncang ketenangan kerajaan, menyapu bersih kebahagiaan sesaat, dan meninggalkan ketakutan yang mencekam di setiap sudut. Ketidaksempurnaan sekecil apapun di mata raja bisa menjadi pemicu kemarahan besar yang tak terkendali. Suara seraknya yang biasanya tenang dan berwibawa dapat tiba-tiba meninggi, menggelegar seperti halilintar, membuat para abdi dalam menunduk ketakutan dan para pejabat gemetar di tempat. Sehelai benang yang terurai dari permadani istana, secuil noda yang tak terlihat pada jubah seorang menteri, atau bahkan nada sumbang yang tak sengaja terdengar dari alunan gamelan saat jamuan makan, semua itu bisa menyulut api amarahnya. Kemarahan Raja Surya Kancana tidaklah berjangka pendek. Ia bisa berlarut-larut, mempengaruhi keputusan-keputusan penting, dan menciptakan suasana tegang yang mencekik selama berhari-hari. Banyak yang telah menyaksikan bagaimana kemarahannya membuat seorang pengukir ulung diasingkan hanya karena sebilah ukiran tidak simetris sempurna, atau bagaimana seorang koki istana dipecat karena masakan andalannya dianggap kurang garam, padahal ia telah berusaha memenuhi standar sempurna yang selalu berubah-ubah di benak raja. Para penasehat terbaiknya bahkan seringkali harus berpikir 1000 kali sebelum menyampaikan berita buruk, atau bahkan hanya sekedar laporan yang tidak sesuai dengan ekspektasi sempurna sang raja. Mereka tahu betul, salah sedikit saja dalam pemilihan kata atau intonasi, kepala mereka bisa jadi taruhannya, atau paling tidak, mereka akan menghadapi murka yang tak tertahankan. Maka, di balik kemakmuran yang tampak dari luar, ada sebuah ketegangan tak kasat mata yang selalu menyelimuti istana Adiraja. Sebuah ironi pahit bahwa di negeri yang diberkahi dengan segala kesempurnaan lahiriah, ada satu ketidaksempurnaan besar yang mengancam kedamaian batin, kemarahan sang penguasa. Ketakutan akan murka Raja Surya Kancana menjadi bayang-bayang yang membayangi setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tarikan napas di lingkungan istana, menjaga semua orang dalam kewaspadaan yang tiada henti, berharap tidak ada sedikit pun celah yang tertangkap oleh mata tajam sang raja yang menuntut kesempurnaan mutlak. Pada suatu pagi yang seharusnya tenang, di jantung istana yang megah, sebuah insiden kecil namun vital terkuak di kamar pribadi sang raja. Ruangan itu, yang selalu terjaga dalam keheningan sempurna dan dihiasi kemewahan tak terhingga, menjadi saksi bisu bagi sebuah celah yang tak terduga. Di sanalah, di samping singgasana mini tempat sang raja biasa merenung, tergeletak sebuah ember perak miliknya yang paling berharga. Sebuah pusaka yang tak hanya bernilai material, melainkan juga simbol keagungan tak tertandingi. Ember itu, yang ditempa dengan detail rumit dan dipoles hingga memancarkan kilau cemerlang, seharusnya berisi air mawar murni. Aroma semerbak bunga yang telah dipetik sebelum fajar itu selalu menjadi penanda kemurnian dan kesucian, siap membersihkan dan menyegarkan tubuh sang raja sebelum ia menghadapi rakyatnya yang setia. Namun, pagi itu berbeda. Aroma yang seharusnya memabukkan justru membawa serta sebuah bisikan ketidaksempurnaan. Air mawar yang harum, alih-alih berdiam tenang di dalam wadah peraknya, kini menetes perlahan. Dari celah kecil, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, setetes demi setetes cairan merah muda itu merembes, jatuh ke lantai marmer yang dingin, seolah mengejek kekuasaan absolut dan kesempurnaan istana yang selalu ia dambakan. Bagi kebanyakan orang, kebocoran sepele ini mungkin hanyalah sebuah ketidaknyamanan minor, masalah kecil yang dapat diatasi dengan mudah oleh seorang pelayan. Namun, bagi sang raja, kejadian ini adalah sebuah cermin yang memantulkan kembali citra dirinya yang paling ia benci, sebuah kelemahan, sebuah cacat yang merusak ilusi kesempurnaan. Egonya, yang haus akan pengakuan atas ketidakcacatan, terasa tercabik. Setiap tetesan air mawar itu seolah bukan hanya air, melainkan darah dari kebanggaannya yang terluka, menodai visi mutlaknya tentang sebuah kerajaan tanpa celah, sebuah kehidupan tanpa noda. Sang raja memandang ember itu dengan mata menyala,
bukan karena marah kepada pelayannya yang lalai, meskipun amarah itu cepat menyusul, tetapi karena ia marah kepada dirinya sendiri, kepada semesta yang berani menunjukkan bahwa bahkan di dalam benteng kemegahan dan kekuasaan absolutnya, ketidaksempurnaan tetap dapat menyusup. Celah kecil pada ember perak itu, sebuah retakan mikroskopis yang mungkin tercipta dari tekanan waktu atau sentuhan yang kurang hati-hati, menjadi sebuah jurang yang menganga dalam jiwa sang raja. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya membangun citra sebagai penguasa yang tak tertandingi, yang kebijakannya selalu benar, yang istananya adalah lambang kemuliaan abadi. Ia percaya, dengan tulus percaya, bahwa kesempurnaan adalah tujuan yang dapat dicapai, dan ia telah mencurahkan setiap serat keberadaannya untuk mewujudkan keyakinan itu. Dari arsitektur istananya yang tanpa cacat, taman-tamannya yang selalu mekar sempurna, hingga setiap detail dalam upacara kenegaraan yang ia pimpin, semuanya harus mencerminkan idealisme kesempurnaan yang ia junjung tinggi. Ember perak itu, yang dibeli dengan harga yang tak terukur dari seorang pandai perak terkemuka di negeri jauh, adalah salah satu dari banyak manifestasi obsesinya. Ia adalah benda yang dipilihnya sendiri, di antara ratusan pilihan, karena kilau dan bentuknya yang konon paling sempurna. Dan kini, kesempurnaan itu ternoda. Air mawar, yang seharusnya menjadi lambang keharuman dan kemurnian, justru menjadi agen pengungkap cacat. Setiap tetesan yang jatuh bukan hanya membasahi lantai, melainkan juga mengikis sedikit demi sedikit ilusi yang telah ia bangun dengan susah payah. Para pelayan yang masuk ke kamar untuk mempersiapkan mandinya merasakan ketegangan yang pekat di udara. Mereka melihat tatapan sang raja yang tajam tertuju pada ember itu, dan mereka tahu, tanpa perlu dikatakan, bahwa insiden ini jauh lebih besar daripada sekadar ember bocor. Mereka telah menyaksikan kemarahan sang raja di masa lalu, kemarahan yang bisa membakar seluruh desa hanya karena sehelai benang yang salah pada jubahnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam keputusasaan yang samar di balik matanya yang biasanya penuh wibawa, seolah-olah ia telah dikhianati oleh sebuah benda mati, sebuah benda yang seharusnya patuh pada kehendak sempurna penguasaannya. Insiden ember perak ini menjadi titik balik, bukan karena ia mengubah jalannya sejarah atau menggulingkan kekuasaan, melainkan karena ia menembus dinding pertahanan ego sang raja. Ia mulai melihat, meskipun dengan enggan, bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi, bahkan di puncak kekuasaan sekalipun. Bahwa bahkan benda yang paling berharga, yang dipilih dengan saksama untuk melambangkan kesempurnaan, pada akhirnya akan menunjukkan celahnya sendiri. Air mawar yang menetes itu lambat laun mengering di lantai, meninggalkan noda samar yang sulit dihilangkan. Noda itu bagi sang raja adalah pengingat abadi bahwa di balik semua kemegahan dan kemewahan, di balik semua upaya untuk mencapai yang sempurna, selalu ada celah, selalu ada retakan, dan mungkin, hanya mungkin, disitulah letak keindahan yang sesungguhnya dalam penerimaan akan ketidaksempurnaan, dalam memahami bahwa cacat adalah bagian dari cerita, bukan akhir dari segalanya. Ia masih membenci kebocoran itu, masih mendambakan kesempurnaan yang tak pernah terwujud sepenuhnya. Namun, sejak pagi itu, setiap kali ia melihat ember perak miliknya, sebuah bayangan kecil keraguan menyelinap dalam benaknya. Sebuah pengingat bahwa bahkan seorang raja pun tidak dapat menguasai segalanya, termasuk kesempurnaan itu sendiri. Ia mulai menyadari bahwa simbol yang paling dibencinya itu kini menjadi guru paling bijaksana bagi jiwanya yang haus akan kesempurnaan tanpa noda. Di tengah kemewahan istana Al-Azhar yang megah, di mana setiap ukiran dan permata bercerita tentang kekuasaan tak terbatas sang raja, sebuah keheningan yang menipu seringkali menjadi pendahulu badai. Hari itu, mentari pagi menyelinap lembut melalui kisi-kisi jendela berukir, menyorot debu-debu emas yang menari di udara, seolah-olah waktu itu sendiri enggan bergerak di hadapan keagungan Raja Sulaiman. Namun, ketenangan itu hanyalah selubung tipis yang siap terkoyak. Raja Sulaiman, yang dikenal bukan hanya karena kekuasaannya yang membentang luas dari timur hingga barat, tetapi juga karena temperamennya yang bergejolak seperti lautan badai, sedang menikmati sarapan paginya di singgasana kecilnya. Pelayan-pelayan bergerak bagai bayangan, gemetar dalam kehati-hatian, memastikan setiap detil memenuhi standar kesempurnaan sang penguasa. Mereka tahu, bahkan sehelai rambut yang salah tempat bisa memicu bencana. Namun, bencana kali ini datang dari arah yang paling tak terduga, dari sesuatu yang begitu sepele, sehingga akal sehat pun tak mampu menggenggamnya. Sebuah tetesan air. Hanya itu.
Sebuah tetesan kecil yang perlahan mengalir dari celah tak kasat mata di langit-langit berukir di salah satu sudut ruangan. Ia menari sejenak di udara, kemudian jatuh tepat di atas piring perak murni yang dihiasi ukiran naga emas, di samping hidangan buah-buahan tropis yang baru saja dihidangkan untuk sang raja. Bunyinya begitu samar, tik. Namun di telinga sang raja, ia bergaung seperti guntur yang membelah cakrawala. Sekejap, mata Raja Sulaiman menyipit. Bola matanya yang sebelumnya tenang, kini memancarkan api yang membara. Wajahnya yang agung, yang biasa terpahat dengan ekspresi keangkuhan seorang penguasa, kini memerah padam, seolah-olah darah mendidih di bawah kulitnya. Urat-urat di lehernya menonjol, membusung seperti akar pohon tua yang siap meledak, mencerminkan gejolak amarah yang mendalam di dalam jiwanya. Nafasnya memburu, memompa kemarahan yang tak tertahankan. Apa ini? Suara sang raja menggelegar, membelah keheningan istana yang sakral. Kata-katanya bukan lagi sekadar pertanyaan, melainkan deklarasi perang. Siapa yang berani mempermainkan aku di istanaku sendiri? Para pelayan dan pengawal yang sebelumnya bergerak dengan anggun, kini terpaku di tempatnya, membeku dalam ketakutan. Mereka menunduk, tak berani menatap wajah murka sang raja, seolah-olah pandangan langsung akan membuat mereka menjadi abu. Keringat dingin mulai mengucur di punggung mereka, firasat buruk menyelimuti seluruh ruangan. Mereka tahu, kemarahan Raja Sulaiman bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ia adalah badai yang meluluh lantakkan segalanya di jalannya. Raja Sulaiman bangkit dari singgasananya, langkahnya berat dan penuh amarah. Ia menunjuk tetesan air yang kini mulai membentuk genangan kecil di piringnya, seolah benda mati itu adalah biang keladi dari segala aib. Lihat ini, sebuah istana yang megah yang dibangun dengan darah dan keringat rakyatku, yang dijaga dengan sumpah kesetiaan, kini dinodai oleh tetesan air yang sepele ini. Kata sepele itu diucapkan dengan nada menghina, penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Bagi raja, tetesan air itu bukanlah sekedar air. Ia adalah simbol, representasi dari kelalaian yang tak termaafkan. Ia merasa dipermalukan oleh benda mati itu, seolah-olah langit-langit itu sendiri telah berkomplot untuk merendahkan martabatnya di hadapan seluruh istana. Itu adalah penghinaan personal, sebuah tamparan keras terhadap citra kesempurnaan yang selalu ia jaga. Apakah ini yang kalian sebut pelayanan? Suaranya semakin menggelegar, bergema hingga ke koridor-koridor jauh. Apakah kalian para pelayan istana buta, ceroboh, dan tidak becus dalam menjaga properti kerajaan? Tuduhan itu menghantam para pelayan bagai palu godam. Mereka tidak berani menyangkal, bahkan sekedar mengangkat pandangan. Di hadapan amarah raja, pembelaan adalah bunuh diri. Bagi Raja Sulaiman, kejadian ini bukanlah sekedar kerusakan fisik kecil. Ini adalah pengkhianatan, sebuah ketidakmampuan para abdinya untuk memastikan bahwa setiap sudut kerajaannya, sekecil apapun, berada dalam kondisi sempurna. Dan kesempurnaan itu adalah cerminan dari kekuasaannya yang absolut. Aku tidak akan mentolerir keteledoran seperti ini, Raja Sulaiman mengumumkan dengan nada yang dingin namun dipenuhi ancaman yang mengerikan. Ini bukan hanya kehilangan air, ini adalah simbol ketidaksempurnaan, sebuah noda pada kesucian kekuasaanku. Ini adalah wujud ketidakpatuhan, sebuah serangan langsung terhadap otoritas dan egoku. Di mata raja, kebocoran air itu adalah lebih dari sekedar kesalahan fatal. Ia adalah manifestasi nyata dari kerentanan, dari cacat yang tak seharusnya ada di bawah pemerintahannya yang sempurna. Ia melihat tetesan air itu sebagai mata-mata yang mengkhianati kerapian istananya, sebuah bukti bahwa ada bagian dari kerajaannya yang tidak berada di bawah kendali penuhnya. Dan bagi Raja Sulaiman, kurangnya kontrol adalah kemunduran. Siapapun yang bertanggung jawab atas kesalahan fatal ini akan menerima hukuman yang paling berat, ancam sang raja. Suaranya kini dipenuhi janji-janji yang menakutkan. Aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan menemukan pelakunya, dan ia akan menyesali hari ia dilahirkan. Ketakutan mencekam seluruh penghuni istana. Para pelayan gemetar, membayangkan hukuman mengerikan yang menanti mereka. Apakah cambukan, penjara bawah tanah, atau mungkin yang lebih buruk? Mereka tahu bahwa ketika Raja Sulaiman menyebut hukuman berat, ia tidak bercanda. Sejarah telah mencatat kekejaman yang tak terhingga dari amarahnya yang meledak-ledak.
Raja Sulaiman terus berdiri, matanya menyapu seluruh ruangan, seolah mencari-cari siapa yang berani menantang kesempurnaannya. Ia tidak melihat pelayan yang kelelahan, tukang reparasi yang lalai, ataupun cuaca buruk yang mungkin menyebabkan kebocoran. Yang ia lihat hanyalah cerminan dari egonya yang terluka, dari kesempurnaan yang tercoreng. Tetesan air itu, sekecil apapun, telah memicu kegemparan besar, mengubah sebuah pagi yang tenang menjadi badai kemarahan yang mengancam untuk menelan seluruh istana dalam kegelapan. Dan bagi Raja Sulaiman, badai itu baru saja dimulai. Ia tak akan berhenti sebelum kesalahan fatal ini ditebus dengan harga yang setinggi-tingginya demi menjaga citra kekuasaannya yang tak tergoyahkan. Semilir angin pun terasa membawa hawa dingin yang menusuk. Bukan karena suhu yang rendah, melainkan karena ketegangan yang merayapi setiap sudut istana Mahardika. Di balik gerbang-gerbang megah dan dinding-dinding kokoh, sebuah badai tak terlihat sedang menggelegar, lebih menakutkan dari petir di tengah malam pekat. Amarah sang raja, Raja Baskara, telah mencapai puncaknya, menguapkan akal sehat dan menenggelamkan logika dalam gelombang kemurkaan yang tak beralasan. Setiap pengawal yang berjaga di koridor panjang, setiap pelayan yang bergerak di antara ruang makan dan dapur, semuanya merasakan cengkraman rasa takut yang dingin. Langkah kaki mereka perlahan, napas tertahan, seolah takut sekecil apapun suara akan menarik perhatian sang raja dan memicu ledakan baru. Pagi itu, kemarahan Raja Baskara bermula dari hal yang paling sepele. Sebuah ember kayu di taman pribadi yang terus-menerus meneteskan air, membasahi batu-batu di bawahnya. Ember itu, yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman langka, memang telah retak di beberapa bagian. Namun, bagi sang raja yang sedang dilanda amarah buta, tetesan air itu bukan sekedar kerusakan material. Ia adalah simbol pembangkangan, ketidakbecusan, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Beraninya ia meneteskan air, menodai ketenangan pagiku. Siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran ini? Raungannya menggema, memantul dari dinding-dinding pualam, dan membuat jantung para pendengar menciut. Para penasihat, yang biasanya penuh kata-kata bijak dan solusi cerdas, kini hanya mampu menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan nyalang sang raja. Bibir mereka terkunci rapat, pikiran mereka kalut. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Menambal retakan pada ember itu dengan getah pohon, atau menggantinya dengan yang baru. Solusinya begitu sederhana, begitu jelas, seperti matahari yang terbit setiap pagi. Namun, keberanian untuk menyampaikannya, untuk mengutarakan sebuah gagasan yang masuk akal, di hadapan amarah yang tak berakal, sama saja dengan bunuh diri. Kata-kata mereka akan terdengar seperti pembelaan, sebuah penentangan terhadap kehendak mutlak sang raja yang sedang murka. Dan dalam keadaan seperti itu, penentangan, sekecil apapun, berujung pada hukuman yang mengerikan. Dilema itu menggerogoti jiwa mereka. Mereka adalah abdi negara, pelayan istana, yang seharusnya mampu menyelesaikan masalah. Namun, kini mereka terjebak dalam lingkaran setan ketakutan dan ketidakberdayaan. Akal sehat mereka berteriak, menunjukkan jalan keluar yang begitu gamblang. Tetapi ketakutan akan amarah yang tak terkendali mengunci setiap kata di tenggorokan. Mereka melihat ember yang terus menetes, melihat genangan air yang semakin meluas, dan di saat yang sama, melihat api kemarahan di mata Raja Baskara yang menyala-nyala. Setiap tetesan air seolah mengipasi api tersebut, membuat situasi semakin genting. Panglima pengawal, Jenderal Arya, yang dikenal gagah berani di medan perang, kini merasa lumpuh. Pedang di sisinya terasa begitu berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena ia tak bisa menggunakannya untuk menghadapi musuh yang tak berwujud ini, amarah tuannya sendiri. Ia telah menghadapi ribuan prajurit musuh,
memimpin pasukannya melewati badai pasir dan hutan lebat. Tetapi ia tak tahu bagaimana cara menghadapi seorang raja yang menuntut pertanggungjawaban dari sebuah ember bocor. Para pelayan saling berbisik, mata mereka melirik gugup ke arah taman. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda bernama Kian, dengan gemetar membawa nampan berisi teh herbal yang seharusnya menenangkan. Namun, melihat wajah sang raja yang merah padam dan urat-urat yang menonjol di lehernya, Kian merasa nampan itu akan jatuh dari tangannya kapan saja. Ia membayangkan skenario terburuk, teh itu tumpah dan ia akan menjadi sasaran amarah berikutnya. Keputusasaan merayap menghimpit dada mereka. Mereka bukan pengecut, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh keberanian di hadapan kegilaan? Bagaimana menghadapi seseorang yang menolak mendengar kebenaran, yang menganggap setiap solusi sebagai serangan pribadi? Istana yang megah itu kini terasa seperti sangkar, mengurung mereka dalam ketakutan yang mencekam. Matahari semakin tinggi, menyinari kemewahan istana, tetapi tak mampu menembus awan ketegangan yang pekat. Ember di taman terus menetes, seolah mengejek akal sehat yang kini terbungkam. Sebuah pengingat abadi akan dilema menyakitkan yang mengunci seluruh penghuni istana dalam ketidakberdayaan. Mereka semua tahu solusi untuk ember bocor itu adalah menambalnya. Namun, tidak ada satupun yang berani membukakan mata sang raja, sebab mereka semua lebih memilih hidup daripada mati dalam kemurkaan yang tak berakal. Pekik kemarahan sang raja menggema memantul di dinding pualam istana, membuyarkan bisikan-bisikan cemas para punggawa yang sejak fajar menyingsing telah merasakan aura kekuasaan yang muram. Meja singgasana berhiaskan emas dan permata kini tampak seperti medan perang, dengan gulungan-gulungan perkamen yang berserakan, pena bulu yang patah, dan cangkir perak yang terbalik, menyisakan noda kopi pahit di atas permadani Persia yang mahal. Wajah sang raja yang biasanya memancarkan wibawa dan agung kini memerah padam, urat-urat di pelibisnya menegang dan matanya menyala tajam bak bara api yang siap melalap siapapun yang mendekat. Sebuah dekret penting yang akan menentukan nasib ribuan rakyatnya di perbatasan telah mencapai jalan buntu. Persoalan sengketa lahan antara dua wilayah provinsi yang kaya ditambah dengan intrik politik dari para pembesar yang haus kekuasaan telah menciptakan pusaran kekisruhan yang nyaris tak terurai. Para menteri dan penasehat yang dikenal akan kepiawaian mereka dalam tata negara kini hanya bisa menunduk pasrah. Bibir mereka terkatup rapat, takut untuk mengucapkan sepatah kata pun yang justru akan menambah amarah sang raja. Mereka tahu betul, di bawah naungan kemarahan seperti itu, hukuman bisa datang secepat kilat. Udara di Balerung terasa berat, setiap napas tertahan, setiap detak jantung terdengar seperti genderang yang menabuh irama ketakutan. Ketidakpastian membayangi, menciptakan suasana mencekam yang seolah-olah menghentikan putaran waktu. Di tengah kekisruhan dan suasana mencekam itu, muncullah seorang figur yang dikenal akan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas. Pintu Balerung yang megah, tanpa diduga oleh siapapun, sedikit terbuka, dan dari celah itu, sesosok tubuh ramping melangkah masuk dengan tenang. Kehadirannya seolah menghembuskan angin sejuk ke dalam tungku bara yang nyaris membakar seisi istana. Tak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya, tak ada jejak kegelisahan di langkah kakinya yang pelan namun pasti. Mengenakan pakaian sederhana yang jauh dari kemewahan para bangsawan, Abu Nawas melangkah maju seolah dia hanya sedang berjalan-jalan di taman istana. Dengan senyum khasnya yang tenang, yang seringkali menyimpan 1000 makna dan canda di baliknya, ia mendekati sang raja yang masih memerah padam. Senyum itu bukan senyum mengejek, melainkan senyum pengertian. Senyum yang seolah berkata bahwa di balik setiap masalah, selalu ada jalan keluar yang mungkin tak terpikirkan oleh akal biasa. Para pengawal yang berjaga di ambang pintu terkesiap, nyaris tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk tanpa izin di saat seperti ini? Namun, tatapan mereka yang penuh amarah seketika berubah menjadi keheranan bercampur rasa hormat ketika mengenali sosok itu adalah Abu Nawas, sang penyair istana yang seringkali menjadi penyejuk hati sang raja dengan syair-syair cerdiknya, sekaligus pemecah masalah pelik dengan cara-cara yang tak lazim. Bisikan-bisikan cemas berubah menjadi bisikan kagum dan harapan.
Kehadiran Abu Nawas yang tak terduga ini menjadi secercah harapan sekaligus tanda tanya besar bagi seluruh istana yang menahan napas. Apa gerangan yang akan dilakukannya? Apakah ia berani menantang amarah sang raja? Ataukah ia memiliki cara lain untuk menenangkan badai yang sedang bergejolak? Sang raja yang masih tenggelam dalam amarah dan frustrasi atas ketidakmampuan para penasihatnya, angkat pandangannya. Matanya yang menyala merah sempat menangkap siluet Abu Nawas, dan sejenak alisnya bertaut. Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kau lihat suasana istana sedang tidak baik? Suara sang raja bergemuruh, namun intonasinya sedikit melunak. Sebuah fenomena yang langka saat ia sedang dilanda kemarahan hebat. Abu Nawas tidak gentar. Ia berhenti beberapa langkah dari singgasana, menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai tanda hormat, namun senyum di bibirnya tak luntur. Ampun Tuanku Raja yang bijaksana, hamba datang bukan untuk menambah beban pikiran Paduka, melainkan, jika diizinkan, ingin mencoba meringankan sedikit kegundahan yang sedang melanda hati Paduka. Para menteri saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan campuran rasa lega dan penasaran. Mereka tahu, di balik ucapan Abu Nawas yang rendah hati, tersimpan kecerdikan yang seringkali tak terduga. Sang raja menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik. Ia telah mengenal Abu Nawas cukup lama, tahu betul bahwa di balik penampilannya yang kadang urakan dan tingkah lakunya yang seringkali dianggap aneh, tersimpan pikiran yang tajam dan hati yang tulus. Meringankan. Hah? Kau pikir ini perkara sepele, Abu Nawas? Ini menyangkut masa depan dua wilayah, nyawa ribuan rakyat, dan stabilitas kekuasaan. Sang raja menunjuk gulungan-gulungan perkamen di mejanya dengan jari gemetar. Hamba tahu, Tuanku, setiap masalah besar pasti bermula dari akar yang kecil, dan seringkali akarnya begitu tersembunyi sehingga mata yang terlalu serius justru tak mampu melihatnya, jawab Abu Nawas dengan suara tenang. Mungkin yang Paduka butuhkan saat ini hanyalah sudut pandang yang berbeda, sebuah celah kecil dari labirin kerumitan ini. Ucapan Abu Nawas berhasil menarik perhatian sang raja sepenuhnya. Ia menyandarkan tubuhnya ke sandaran singgasana, matanya masih menajam namun kini lebih diselimuti rasa ingin tahu daripada amarah. Sudut pandang berbeda, katamu. Coba katakan, apa yang bisa kau sumbangkan sementara para cendekiawan dan ahli hukumku telah menyerah? Abu Nawas tersenyum lagi, senyum yang kali ini lebih lebar namun tetap menenangkan. Tuanku, izinkan hamba untuk sejenak memahami duduk perkara ini, lalu berikan hamba kesempatan untuk memberikan pandangan. Jika pandangan hamba tak berkenan, biarlah hamba dihukum seberat-beratnya. Ada keberanian yang luar biasa dalam diri Abu Nawas, keberanian yang lahir dari keyakinan akan kebijaksanaannya. Para menteri dan punggawa menahan napas, menanti keputusan sang raja. Keberanian Abu Nawas itu, entah mengapa, menularkan sedikit ketenangan ke dalam balairung yang sebelumnya penuh gejolak. Sang raja terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ada sesuatu dalam diri Abu Nawas yang selalu berhasil meredakan badai di hatinya, sesuatu yang tak dapat ia temukan pada penasehat-penasehat lainnya. Mungkin karena Abu Nawas tidak pernah takut mengatakan kebenaran, namun selalu menyampaikannya dengan cara yang paling halus dan cerdik. Baiklah Abu Nawas, kata sang raja akhirnya. Suaranya kini terdengar lebih tenang, meskipun masih ada sisa-sisa kegeraman. Berikan aku solusi. Jika kau berhasil, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Jika tidak, bersiaplah untuk menghadapi murkaku. Abu Nawas mengangguk hormat. Terima kasih, Tuanku. Kisah sengketa dua provinsi ini, hamba dengar, bermula dari perebutan sumber air yang dianggap sebagai anugerah terbesar oleh kedua belah pihak. Masing-masing merasa memiliki hak penuh atasnya, dan bahkan melibatkan leluhur serta perjanjian kuno. Tepat sekali, seru sang raja, kembali gelisah. Para ahli sejarah dan cendekia bahkan tidak bisa menentukan siapa yang lebih dulu berhak. Kedua belah pihak memiliki bukti-bukti yang sama kuat, atau setidaknya mereka mengklaimnya demikian. Aku tidak bisa memihak salah satu, karena itu akan memicu pemberontakan di pihak lainnya. Abu Nawas menghela napas pelan. Tuanku, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada perwakilan kedua provinsi ini. Sang raja memberi isyarat setuju. Maka dua perwakilan dari masing-masing provinsi yang sedari tadi berdiri mematung di sudut balairung dipanggil maju. Wajah mereka tegang, mata mereka saling melotot penuh permusuhan. Saudaraku sekalian, Abu Nawas memulai dengan suaranya yang lembut. Apakah benar sumber air yang kalian perebutkan ini begitu penting, sehingga kalian rela mengorbankan persaudaraan dan kedamaian?
Kedua perwakilan itu serentak mengangguk. Tentu saja, ini adalah urat nadi kehidupan kami, kata perwakilan Provinsi Timur. Tanpa air itu tanah kami akan kering kerontang dan rakyat kami akan kelaparan. Baiklah, kata Abu Nawas, tersenyum tipis. Maka, izinkan hamba untuk menawarkan solusi yang mungkin terdengar aneh, namun hamba jamin akan adil bagi kedua belah pihak. Dan yang paling penting, akan menguji kejujuran hati kalian. Sang raja dan seluruh punggawa menatap Abu Nawas penuh antisipasi. Solusi apa yang akan ia tawarkan? Begini, lanjut Abu Nawas. Hamba mengusulkan agar sumber air tersebut dibagi dua. Namun pembagiannya tidak berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk, melainkan berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya. Bagaimana maksudmu? Tanya sang raja penasaran. Hamba meminta setiap provinsi untuk mengirimkan perwakilannya dengan membawa wadah penampung air mereka masing-masing. Wadah itu boleh berupa apa saja, mulai dari kendi kecil hingga tong besar. Lalu, dalam 1 hari penuh, mereka boleh mengisi wadah mereka sebanyak yang mereka inginkan dari sumber air tersebut. Setelah itu, tidak ada lagi yang boleh mengambil air dari sana selama sebulan penuh. Siapa yang berhasil mengisi wadah mereka hingga penuh dalam 1 hari, tanpa ada yang tersisa di akhir bulan, dialah yang memang membutuhkan air tersebut. Namun, jika ada yang menyisakan air di wadah mereka di akhir bulan, itu berarti mereka mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, dan mereka akan kehilangan hak atas air itu selama 3 bulan berikutnya, dan hak itu akan diberikan sepenuhnya kepada provinsi yang lain. Seketika, Balairung menjadi riuh rendah. Ada yang bisik-bisik tak percaya, ada yang mengerutkan kening, dan ada pula yang memandang Abu Nawas dengan takjub. Solusi itu, pada pandangan pertama, terdengar gila. Bagaimana mungkin wadah yang berbeda-beda bisa menjadi ukuran keadilan? Namun, sang raja yang telah memulihkan ketenangannya berkat kehadiran Abu Nawas mulai melihat celah kecerdikan di balik usulan itu. Ia tersenyum tipis. Abu Nawas, jelaskan maksud tersembunyi dari usulanmu ini. Tuanku yang agung, Abu Nawas menunduk hormat. Sesungguhnya, manusia cenderung serakah jika diberi kesempatan. Mereka akan mengambil sebanyak-banyaknya, melebihi apa yang mereka butuhkan. Jika mereka mengambil air sebanyak mungkin, mengisi tong-tong besar hanya karena mereka punya kesempatan, namun ternyata di akhir bulan air itu masih berlimpah ruah dan terbuang percuma, itu menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar membutuhkan air sebanyak itu. Ini adalah ujian kejujuran dan kebijaksanaan. Siapa yang benar-benar membutuhkan, dia akan mengisi wadahnya secukupnya. Yang penting cukup untuk sebulan. Siapa yang serakah, dia akan mengisi sebanyak-banyaknya. Dan justru akan terbukti bahwa airnya terbuang sia-sia, sehingga pantas kehilangan haknya. Perwakilan kedua provinsi itu terdiam. Ide itu, meskipun sederhana, menusuk langsung ke inti masalah, keserakahan dan klaim berlebihan. Mereka tahu, jika mereka membawa wadah terlalu besar dan ternyata tidak bisa menghabiskannya, mereka akan dihukum. Sementara, jika mereka membawa wadah terlalu kecil, mereka akan kekurangan. Ini memaksa mereka untuk menghitung kebutuhan mereka dengan jujur, bukan hanya mengikuti nafsu untuk memiliki lebih banyak dari pihak lain. Ini adalah sebuah kearifan, kata sang raja. Matanya kini berbinar, bukan lagi karena amarah, melainkan karena kagum. Solusi yang adil, yang tidak memihak, namun justru menguji kejujuran dan kebutuhan sesungguhnya. Abu Nawas, kau telah membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari tumpukan buku, melainkan dari hati yang jernih dan pikiran yang cerdik. Balairung yang tadinya dipenuhi kekisruhan, kini berganti dengan tepuk tangan dan decak kagum. Para menteri dan penasehat yang tadinya menunduk malu, kini mengangkat kepala mereka dengan senyum lega. Mereka telah menyaksikan keajaiban kecerdikan Abu Nawas sekali lagi. Sengketa yang hampir memicu perang saudara, kini menemukan jalan damai berkat senyum dan akal sehat seorang penyair istana. Kedua perwakilan provinsi itu saling pandang, lalu menunduk. Mereka memahami inti dari tawaran Abu Nawas. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik klaim-klaim sejarah atau hak waris, karena sekarang yang diuji adalah kejujuran kebutuhan mereka sendiri. Mereka setuju dengan usulan Abu Nawas. Sang raja, dengan senyum puas, memandang Abu Nawas. Katakan Abu Nawas, apa permintaanmu atas keberhasilanmu ini? Abu Nawas tersenyum, senyum khasnya yang selalu membawa kedamaian. Ampun tuanku,
hamba hanya berharap agar kebijaksanaan dan kejujuran senantiasa menyertai setiap keputusan yang Paduka ambil, dan agar rakyat Paduka hidup dalam damai dan kemakmuran. Jika ada permintaan, hamba hanya ingin diizinkan untuk selalu membawa senyum ke istana ini, agar tak ada lagi wajah-wajah muram yang menghiasi Balairung Agung ini. Jawaban itu membuat sang raja tertawa lepas, tawa yang telah lama tidak terdengar di istana. Kehadiran Abu Nawas tidak hanya membawa solusi atas masalah besar, tetapi juga mengembalikan suasana ceria dan harapan yang sempat hilang di tengah kekisruhan. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum, bukan hanya sebagai penyair, melainkan sebagai penasihat bijaksana yang selalu mampu melihat terang di tengah kegelapan dan menemukan senyuman di tengah kekisruhan. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bahwa kecerdasan sejati adalah yang mampu menyentuh hati dan memupuk kedamaian, bukan hanya sekedar memenangkan perdebatan. Di sebuah istana megah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kerajaan yang tak pernah berhenti, seringkali sang raja dihadapkan pada berbagai masalah, besar maupun kecil. Namun, kadangkala, justru masalah yang dianggap remeh mampu menyulut badai amarah yang tak terkendali di dalam dadanya. Suatu pagi, kemarahan itu meledak karena sebuah kebocoran kecil di salah satu sayap istana, membanjiri permadani Persia yang mahal dan mengancam dokumen-dokumen penting kerajaan. Para pengawar berlarian panik, para pelayan membungkuk ketakutan, dan para menteri gemetar di hadapan wajah sang raja yang merah padam. Urat-urat di pelipisinya menonjol, dan suaranya menggelegar memerintahkan segala macam hukuman bagi siapa saja yang dianggap bertanggung jawab. Suasana mencekam itu tiba-tiba terpecah oleh langkah kaki yang tenang dan sebuah senyum tipis yang selalu menjadi tanda kehadiran seorang penasihat yang tak biasa, Abu Nawas. Ia muncul dari balik kerumunan, dengan sikap yang sama sekali tidak gentar menghadapi murka kerajaan yang sedang memuncak. Para pejabat istana saling pandang, cemas akan nasib Abu Nawas yang dikenal berani melampaui batas kepatutan. Namun, seolah tak memedulikan tatapan mata yang penuh peringatan, Abu Nawas melangkah mendekat. Matanya menatap langsung pada sang raja yang masih berdiri tegak di tengah genangan air. Nafasnya memburu. "Ampun Baginda," katanya, dengan suara yang lembut namun terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda. Ada nada tenang dan sedikit jenaka dalam ucapannya, sebuah ciri khas yang selalu mampu menembus tembok emosi sang raja. "Hamba melihat Baginda sangat murka. Hamba mohon izin untuk bertanya, adakah kiranya hamba boleh mengetahui, apakah amarah Baginda yang menggelegar ini tertuju pada air yang bocor itu, yang tanpa dosa mengikuti hukum alamnya? Ataukah Baginda murka pada lubang kecil yang menyebabkan kebocoran, sebuah celah tak sengaja yang mungkin tak sengaja tercipta? Ataukah Baginda sebenarnya murka pada diri Baginda sendiri, yang merasa tidak berdaya mengatasi masalah sekecil ini?" Pertanyaan itu melayang di udara, menusuk tajam langsung ke inti persoalan. Ruangan itu terasa membeku. Mata sang raja yang semula menyala-nyala karena amarah, kini sedikit menyipit, memandang Abu Nawas dengan campuran kejutan dan kebingungan. Lidahnya keluh, seolah pertanyaan sederhana itu telah merenggut semua kata-kata makian dan ancaman yang sudah siap di ujungnya. Para pengawal menahan napas, para menteri terpaku. Belum pernah ada yang berani menanyakan hal semacam itu kepada sang raja, apalagi di tengah puncak amarahnya. Abu Nawas, dengan ketenangan yang mengagumkan, tetap berdiri di tempatnya, menanti jawaban dengan sabar, seolah ia baru saja bertanya tentang cuaca hari ini. Hening. Detik-detik berlalu terasa seperti jam. Wajah sang raja yang tadinya merah padam, kini berangsur-angsur memudar, menyisakan kerutan di dahinya yang bukan lagi tanda amarah, melainkan tanda perenungan yang mendalam. Kata-kata Abu Nawas yang begitu berani dan jujur telah menampar kesadarannya. Ia memang murka, namun mengapa? Apakah ia murka pada air yang tak tahu apa-apa? Tentu tidak. Apakah ia murka pada lubang, sebuah objek tak bernyawa? Rasanya itu juga konyol. Perlahan, tatapan mata sang raja mulai melembut. Ia mengalihkan pandangannya dari Abu Nawas, menatap genangan air di kakinya, lalu ke langit-langit yang bocor. Sebuah kebenaran pahit mulai merayap di benaknya. Kemarahan yang ia rasakan itu, kegelisahan yang memuncak, bukan sepenuhnya berasal dari masalah kebocoran itu sendiri. Masalah itu hanyalah pemicu. Sumber sesungguhnya adalah rasa frustasi, rasa tak berdaya menghadapi ketidaksempurnaan, dan mungkin sedikit ego yang terusik karena sebuah masalah kecil mampu mengganggu kedamaian dan kewibawaannya. Rasa malu karena emosinya terekspos begitu rupa di hadapan para pembesar istana.
Sang raja menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Bahunya yang tadinya tegang, kini sedikit mengendur. Ia merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kelegaan yang perlahan-lahan menyelimuti hatinya yang sebelumnya penuh gejolak. Pertanyaan Abu Nawas itu, yang menusuk langsung ke sanubarinya, telah memaksanya untuk menatap cermin, melihat refleksi dirinya sendiri dan mengakui kelemahan yang selama ini tersembunyi di balik jubah kekuasaannya. Ia menyadari bahwa kemarahan seringkali adalah topeng dari rasa takut, frustrasi, atau ketidakmampuan untuk menerima kenyataan. Abu Nawas, suara sang raja kini terdengar lebih pelan, tidak lagi menggelegar, namun mengandung bobot yang jauh lebih besar. Semua mata tertuju padanya. Engkau memang penasihat yang paling aneh, namun juga yang paling bijaksana. Ia tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat saat ia dalam keadaan murka. Pertanyaanmu telah membuka mataku. Ia menatap sekeliling, pada wajah-wajah para pejabat yang kini memandangnya dengan lega. Perbaiki kebocoran ini, perintahnya, kali ini dengan nada yang tenang dan tegas, tanpa disertai ancaman atau umpatan. Dan pastikan hal serupa tidak terulang kembali. Aku ingin setiap sudut istana ini diperiksa dengan seksama. Ia lalu kembali menatap Abu Nawas, senyumnya sedikit melebar. Dan untukmu Abu Nawas, terima kasih. Engkau telah mengingatkanku bahwa sumber amarah sejati seringkali tidak berada pada masalah itu sendiri, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk meresponsnya, pada kerapuhan hati kita sendiri. Sejak hari itu, para penghuni istana melihat perubahan dalam diri sang raja. Ia memang tidak sepenuhnya terbebas dari amarah, karena itu adalah sifat manusiawi. Namun setiap kali kemarahan itu mulai menguasai dirinya, ia akan teringat pada pertanyaan menusuk Abu Nawas. Ia belajar untuk berhenti sejenak, merenung, dan mencoba mencari tahu akar dari emosinya. Apakah ia murka pada keadaan, pada orang lain, ataukah pada dirinya sendiri yang merasa tidak mampu? Pelajaran itu yang disampaikan dengan jenaka namun penuh hikmah oleh seorang Abu Nawas yang sederhana telah mengubah cara sang raja memandang dirinya, masalah, dan dunia di sekelilingnya, membawanya pada kedalaman kebijaksanaan yang tak terduga. Pada suatu pagi yang tenang di Istana Megah Baghdad, pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah yang masyhur, suasana tegang menyelimuti majelis Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid, khalifah kelima yang memerintah antara tahun 786 hingga 809 Masehi, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Namun, terkadang diliputi oleh amarah yang membara saat menghadapi persoalan rumit negerinya. Ia telah memimpin dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan, membangun Baghdad dengan megah, dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Namun, bahkan seorang pemimpin sebesar beliau pun tak luput dari kepelikan masalah yang menguji kesabaran. Hari itu, musyawarah istana telah berlangsung berjam-jam, membahas keluhan rakyat mengenai pungutan pajak yang terasa mencekik dan implementasi kebijakan irigasi yang terus-menerus mengalami kebocoran. Para wazir dan penasehat silih berganti menyampaikan laporan, namun semua hanya berkutat pada masalah di permukaan, tanpa menyentuh akar permasalahan. Khalifah menyimak dengan raut wajah yang semakin mengeras, matanya memancarkan ketidakpuasan yang mendalam. Ia merasa dikelilingi oleh solusi-solusi yang berputar-putar, tak ubahnya air yang menetes tanpa henti dari bejana retak. Sebuah nada berat telah terukir di suaranya saat ia hampir saja meluapkan kekesalannya kepada salah satu wazir yang baru saja selesai menyampaikan laporan yang penuh basa-basi, tanpa substansi berarti. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sosok Abu Nawas, pujangga istana yang terkenal dengan kecerdasan jenaka dan akal cerdiknya, melangkah maju. Kehadirannya selalu menjadi anomali, seringkali membawa kebingungan sebelum akhirnya menyuguhkan pencerahan. Khalifah Harun al-Rasyid, yang sudah mengenal karakter unik Abu Nawas, menahan diri untuk tidak membalas ucapan wazir tadi, menunggu gebrakan apa lagi yang akan dipersembahkan oleh penyair nyentrik ini. Sebelum raja sempat membalas, Abu Nawas melanjutkan dengan sebuah peragaan yang absurd namun penuh makna. Dengan tenang, Abu Nawas mengambil sebuah ember tua yang berkarat dan bocor di sana-sini. Ia mengangkat ember itu tinggi-tinggi di hadapan majelis, memperlihatkan tetesan air yang tak putus-putus jatuh ke lantai marmer istana. Kemudian, dengan dramatis, ia memarahi air di dalamnya agar tidak menetes. Suaranya menggelegar, namun bukan kemarahan sungguhan,
melainkan sebuah parodi yang disengaja. Wahai air yang lancang, berhentilah menetes. Apakah engkau tuli? Mengapa kau terus membuang diri dan tidak tahu malu? Bentaknya, seolah-olah air itu adalah makhluk hidup yang bisa memahami perintahnya. Para hadirin, termasuk Khalifah, saling pandang dengan keheranan, tak memahami maksud di balik tingkah laku Abu Nawas yang tak biasa ini. Tidak berhenti di situ, Abu Nawas kemudian membentak lubang di ember agar menutup. Ia mengarahkan jarinya ke retakan-retakan kecil di dinding ember, suaranya naik 1 oktav. Dan kau, wahai lubang pengkhianat, tutuplah dirimu. Jangan lagi kau biarkan air ini terbuang percuma. Patuhilah perintahku. Ia berteriak dengan gestur tangan yang berlebihan, seolah-olah ia sedang bicara dengan makhluk hidup yang keras kepala. Tentu saja, air itu tetap menetes dan lubang itu tetap terbuka, tak sedikit pun terpengaruh oleh amarah verbal Abu Nawas. Ember bocor itu tetaplah ember bocor, menjalankan fitrahnya dalam membiarkan air lolos. Peragaan ini berlangsung beberapa saat, dengan Abu Nawas yang terus mengomel dan membentak, sementara air terus mengalir, tak peduli pada kemarahannya yang menguap di udara. Suasana di ruang sidang berubah menjadi campur aduk antara kebingungan, tawa tertahan, dan rasa ingin tahu yang memuncak. Khalifah Harun al-Rashid sendiri mengerutkan kening, mencoba menangkap pesan di balik sandiwara yang mengelikan itu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan aksinya, menurunkan embernya dan menatap seluruh majelis dengan pandangan yang tenang, seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah simfoni agung. Ini adalah demonstrasi visual tentang sia-sianya kemarahan yang tidak tertuju pada solusi. Wahai Amirul Mukminin dan wahai para pembesar istana, Abu Nawas memulai dengan suara yang kini kembali berwibawa. Telah kita saksikan bersama bagaimana sia-sianya kemarahan yang tidak tepat sasaran. Amarah hamba ini kepada air dan lubang di ember sama sekali tidak mengubah kenyataan bahwa air tetap menetes dan lubang tetap terbuka. Bukankah demikian? Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Demikian pula dengan kemarahan kita terhadap masalah-masalah yang ada. Jika amarah itu hanya ditujukan pada gejala, pada tetesan air yang terlihat, tanpa mencari tahu dan memperbaiki akar penyebabnya, maka ia hanya akan menjadi uap belaka, tak berdaya mengubah apapun. Abu Nawas melanjutkan, ambillah contoh keluhan rakyat tentang pajak. Apakah kemarahan kita kepada para pemungut pajak akan menghentikan masalahnya jika sistem penarikan pajak itu sendiri yang cacat atau tidak adil, atau tentang sistem irigasi yang bocor? Memarahi para pekerja yang membersihkan tetesan air tidak akan menyelesaikan masalah jika kita tidak mencari letak pasti kebocoran dan memperbaikinya. Amarah sejati, wahai baginda, bukanlah luapan emosi yang buta, melainkan energi yang harus disalurkan untuk menemukan solusi, untuk menambah lubang yang sebenarnya. Khalifah Harun al-Rashid termenung. Kata-kata Abu Nawas menembus kalbunya. Ia melihat cerminan amarahnya sendiri yang kerap kali hanya berputar-putar pada permukaan masalah tanpa menyentuh esensi. Ia menyadari kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan memerintah, tetapi juga pada kecermatan dalam memahami hakikat setiap persoalan, serta keberanian untuk mengakui bahwa emosi, jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa membutakan. Logika penambal amarah, bisik Khalifah mengulangi judul drama absurd yang baru saja dipertontonkan Abu Nawas. Dari seorang pujangga jenaka, ia mendapatkan sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada berjam-jam musyawarah para wazirnya. Sejak hari itu, Khalifah Harun al-Rashid dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang adil, tetapi juga sebagai pemimpin yang selalu mencari akar masalah, memadamkan amarah dengan hikmah, dan menambal setiap kebocoran dengan solusi yang tepat berkat cermin yang diulurkan kepadanya oleh kearifan Abu Nawas yang tak terduga. Di tengah kemegahan Istana Baghdad, di bawah tatapan mata yang telah menyaksikan ribuan sandiwara hidup, Khalifah Harun al-Rashid suatu pagi dikejutkan oleh insiden kecil yang tak terduga. Bukan kabar perang atau intrik politik, melainkan sebuah genangan air di lantai marmer yang mengilat tepat di ambang pintu peraduan beliau. Rupanya, salah seorang pelayan dalam ketergesaan menyiapkan hidangan pagi telah membawa sebuah ember yang entah bagaimana mengalami kebocoran halus. Air menetes perlahan, namun cukup untuk menciptakan jejak basah yang mengganggu kesempurnaan istana. Sebuah ketidaksempurnaan yang entah mengapa membangkitkan gelombang kemarahan dalam diri Khalifah. Kelalaian macam apa ini? Suara Khalifah menggelegar, memecah keheningan pagi. Apakah kebersihan istana ini tak lagi menjadi prioritas? Apakah kalian semua buta terhadap kekacauan di sekitar kalian?
Para pengawal dan pelayan menunduk, gemetar diterpa amarah sang khalifah yang terkenal arif, namun juga bisa meledak-ledak. Kemarahan itu, seolah energi tak terlihat, menyebar ke seluruh penjuru ruangan, mengganggu ketenangan yang sedianya menyelimuti istana. Di tengah ketegangan yang mencekam itu, muncullah sosok Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum tipis yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia melihat genangan air, merasakan aura kemarahan sang khalifah, dan dengan cepat menangkap inti permasalahannya. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas meminta izin untuk mengambil ember yang bocor itu. Ia kembali dengan ember yang sama, kini sengaja ia isi dengan air, dan dengan tenang berjalan mengelilingi ruangan, membiarkan tetesan air dari lubang kecil itu terus menimpa lantai, menciptakan lebih banyak genangan. Setiap tetes seolah sengaja menambah kekesalan khalifah. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" seru khalifah, suaranya naik 1 oktav. "Apakah kau sengaja menambah kekacauan ini? Apakah kau ingin menguji kesabaranku?" Kemarahan khalifah kini beralih sepenuhnya pada tingkah laku Abu Nawas yang dianggapnya konyol dan provokatif. Namun Abu Nawas tetap tenang, menyelesaikan peragaan jenakanya yang tak biasa. Ia meletakkan ember itu di tengah ruangan, membiarkan air terus menetes, lalu berbalik menghadap khalifah dengan pandangan tulus. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kemarahan hamba dan juga kemarahan Baginda tidak sedikit pun membuat lubang ini tertutup atau air ini berhenti tumpah. Justru yang mulia, kemarahan kita seringkali seperti air yang bocor itu. Ia keluar tanpa kita sadari, menciptakan kekacauan di sekitar, mengganggu ketenangan, dan tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah yang sebenarnya." Suara Abu Nawas merendah, namun setiap katanya menembus lapisan emosi yang tebal di hati khalifah. Baginda marah melihat air tumpah. Baginda marah karena melihat sebuah ketidaksempurnaan. Namun, apakah kemarahan Baginda itu ditujukan pada lubang di embernya, atau pada respons Baginda sendiri terhadap lubang itu? Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Apakah Baginda sejatinya marah pada masalah utama, yaitu ember yang perlu diperbaiki, atau justru pada ego Baginda sendiri yang merasa terusik oleh ketidaksempurnaan? Ego yang menginginkan segala sesuatu sempurna sesuai kehendak. Ego yang menolak adanya celah, adanya cacat, bahkan dalam hal sekecil apapun. Mendengar uraian Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rashid terdiam. Kata-kata sang pujangga dan filsuf itu menohok relung kesadaran terdalamnya. Ia melihat kembali kemarahannya bukan sebagai respons yang sah terhadap sebuah kesalahan, melainkan sebagai manifestasi dari sesuatu yang lebih pribadi dan mendalam. Sebuah reaksi spontan yang didorong oleh kebutuhan ego akan kontrol dan kesempurnaan yang tak tergapai. Betapa seringnya kemarahan itu muncul bukan karena masalah itu sendiri begitu besar, melainkan karena ego merasa terganggu, terancam, atau tidak dihormati oleh adanya ketidakberesan di sekitarnya. Kemarahan itu, seperti air yang bocor, mengalir keluar tanpa disadari, membasahi dan merusak sekeliling, tanpa pernah berhasil menambah lubang yang menjadi penyebab awalnya. Kadang, yang kita marahi bukan masalahnya, tapi ego sendiri. Simpul Abu Nawas, suaranya kini selembut bisikan, namun mengandung kebenaran yang menggelegar. Kalimat itu bagai cermin yang memantulkan bayangan diri khalifah, menunjukkan kepadanya sebuah kebenaran pahit, namun membebaskan. Kebenaran bahwa banyak dari amarah yang meletup-letup, baik dalam diri seorang khalifah maupun rakyat jelata, sesungguhnya adalah gejolak internal ego yang merasa terusik, bukan upaya tulus untuk menyelesaikan akar permasalahan. Khalifah Harun al-Rashid menghela napas panjang, menatap ember bocor yang masih meneteskan air. Kali ini, tatapannya bukan lagi amarah, melainkan refleksi. Ia melihat bukan lagi sekadar genangan air, melainkan sebuah pelajaran abadi tentang kendali diri dan pemahaman sejati akan sumber kekesalan. Sejak hari itu, setiap kali amarah mulai membuncah, ingatan akan ember bocor dan kearifan Abu Nawas menjadi pengingat bagi sang khalifah untuk sejenak berhenti dan bertanya, apakah yang kumurkai ini masalahnya, ataukah egoku sendiri? Amarah yang membakar dada sang raja seolah adalah api yang melahap seisi istana. Wajahnya merah padam, urat-urat di pelipisnya menegang, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti guntur yang memecah kesunyian. Penyebabnya? Sebuah ember bocor. Ember usang yang entah bagaimana bisa berada di hadapannya, meneteskan air seolah menertawakan segala kemegahan kerajaannya. Berani-beraninya, siapa yang menaruh benda tak berguna ini di sini? Teriaknya. Suaranya menggema di lorong-lorong, membuat para dayang dan pengawal gemetar ketakutan. Mereka semua tahu kemurkaan raja adalah badai yang harus dihindari.
Namun di tengah kepanikan itu, muncullah Abu Nawas dengan langkah santai, senyum tipis di bibirnya yang selalu menyimpan sejuta akal. Ia mendekat, memandangi ember yang terus meneteskan air, lalu berjongkok. Bukannya segera menambal atau mengganti, Abu Nawas malah mengambil sebuah baskom kecil dan meletakkannya tepat di bawah tetesan air dari ember yang bocor itu. Air menetes mengisi baskom perlahan. Raja semakin murka melihat tingkahnya yang tidak masuk akal. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Mengapa kau hanya menaruh baskom? Cepat buang ember itu atau tambal," raungnya. Abu Nawas menoleh, matanya berbinar jenaka. "Ampun Tuanku Raja, hamba hanya mencoba memahami pelajaran yang ingin disampaikan ember ini," jawabnya dengan tenang, seolah sedang berbicara tentang filsafat agung. Ia kemudian dengan sengaja membiarkan air terus menetes ke dalam baskom, sesekali bahkan mengangkat baskom itu seolah menimbang beratnya air yang terkumpul. Sikapnya yang tenang dan absurd di tengah kegaduhan amarah raja mulai menimbulkan riak-riak lain dalam benak sang raja. Antara kesal dan geli, raja mulai menyadari keganjilan perilakunya sendiri. Bagaimana bisa sebuah ember tua dan sedikit air yang tumpah mampu membakar amarahnya hingga sejauh ini? Melihat Abu Nawas yang terus mengamati tetesan air dengan saksama, seolah sedang memecahkan teka-teki alam semesta, perlahan-lahan api kemarahan dalam diri raja mulai meredup. Ia mengamati Abu Nawas, kemudian kembali menatap ember bocor itu. Di sana, di antara tetesan-tetesan air, ia mulai melihat sesuatu yang lain. Bukan lagi sekedar ember rusak yang membuatnya murka, melainkan sebuah cermin. Cermin yang memantulkan egonya sendiri, yang tersentil oleh sebuah ketidaksempurnaan, oleh sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Logika yang disampaikan Abu Nawas, meski tanpa kata-kata langsung, mulai meresap. Mengapa harus marah pada ember? Ember hanya sebuah benda mati yang tak punya niat jahat. Mengapa harus murka pada air yang menetes? Air hanya mengikuti hukum alamnya. Yang ia marahi bukanlah ember atau airnya, melainkan perasaan tidak nyaman dalam dirinya sendiri. Perasaan bahwa ada yang salah, bahwa ada yang tidak sempurna di kerajaannya, dan itu melukai harga dirinya. Keangkuhan dan kemarahan telah membutakannya dari solusi yang jelas di depan mata. Senyum tipis Abu Nawas yang tetap bertahan seolah mengolok-olok namun juga menenangkan, membuat raja merasakan perpaduan aneh antara rasa kesal dan geli. Ia kesal karena merasa dipermainkan, namun juga geli karena menyadari betapa bodohnya kemarahannya sendiri. Wajahnya yang tadinya semerah buah delima, perlahan mulai kembali normal. Urat-urat di pelipisnya mengendur, dan napasnya pun kini beraturan. Pelajaran logika yang absurd namun penuh makna itu telah merasuki benaknya. Masalahnya bukan pada tetesan air, melainkan pada reaksi berlebihan terhadap tetesan air tersebut. Solusinya bukanlah kemarahan yang meluap, melainkan tindakan yang tenang dan masuk akal. Akhirnya dengan wajah yang tidak lagi semerah tadi, melainkan sedikit tersipu malu, raja mengeluarkan perintah dengan suara yang jauh lebih tenang. "Abu Nawas," katanya, "perintahkan agar ember itu segera ditambal atau diganti dengan yang baru." Abu Nawas tersenyum lebar, membungkuk hormat, dan segera melaksanakan perintah itu. Dalam sekejap, ember bocor itu sudah tidak ada lagi di pandangan. Ketegangan yang mencekam di istana pun menghilang, digantikan oleh kelegaan yang terasa di setiap sudut ruangan. Para dayang dan pengawal menarik napas lega, bersyukur badai kemarahan telah berlalu. Istana kembali tentram, bukan karena hilangnya ember yang bocor, melainkan karena pelajaran jenaka dari ember itu dan kebijaksanaan Abu Nawas yang memahami hati manusia. Pelajaran itu menegaskan bahwa solusi sebuah masalah, bahkan yang paling sepele sekalipun, adalah akal sehat dan tindakan yang tenang, bukan kemarahan yang membakar. Raja telah belajar bahwa kemarahan hanyalah tirai yang menutupi solusi, dan kedamaian sejati datang dari kemampuan mengendalikan diri dan melihat masalah dengan jernih, menambal setiap keretakan dengan benang kebijaksanaan dan ketenangan.